Ini kejadian unik ya. Pas pertama kali lebaran sama suami waktu itu pas Covid, pas pandemi. Jadi kita nggak bisa mudik tuh waktu itu 2020 kan. Aku bikin lah ketupat nasi. Terus suamiku tuh kayak, kalau ketupat nasi kan bentuknya coklat gitu kan, terus gede-gede gitu. Terus suami tuh kayak, ini ketupat apaan? Lah, ketupat nasi, ketupat lebaran. Terus kata dia kayak, enggak, ketupat tuh bukan nasi, ketupat itu ketan. Assalamualaikum Sobat Cuan, apa kabar? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat, selalu happy. Apalagi bentar lagi puasanya udah mau selesai nih, karena kita mau menyambut Hari Raya Idul Fitri ya. Kita ketemu lagi dalam Bukber, bincang isu kekinian biar nggak baper. Mungkin Sobat Cuan jarang-jarang banget nih dengar suara cewek-cewek rame bertiga, karena biasanya ada suara cowoknya gitu ya, ceweknya cuman gue aja di sini. Nah, hari ini ada Andi Syalini dan juga ada Syarifah Rama di sini. Hai semuanya, kita bisa infal ya kayak. Nggak Meramaikan. Nggak enak disebut infal langsung gue. Apa kabar, gengs? Baik dong, apalagi Baik ya. jelang lebaran nih semakin seru yang pastinya menyambut hari raya. Semakin ramai juga yang pastinya kalau kita lihat jalan-jalanan ya, kayaknya udah pada mulai Udah mulai sepi harusnya Bukber ya. juga sih Bukber. sebenarnya, sore-sore kan lumayan iya macet bukber, ya. tapi udah pada Bukber ini emang kak belanja-belanja udah. buat baju lebaran juga. Karena gitu THR loh. udah pada cair ya. Jadi lumayan ya, lumayan lah. Lumayan boncos nggak sih kalau lebaran buat kalian? Kan di tengah gemilaunya anchor-anchor CNBC yang kelihatan gitu kan di TV. Apakah mengalami keboncosan juga atau justru malah proteksi pengeluaran keuangannya udah lebih baik nih? Karena udah jadi anchor kan yang ngomongin soal keuangan, planning, bla 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 gitu. Lo dulu deh, Pe. Gimana ya, jadi 50-50 juga sih. Maksudnya dibilang boncos banget juga enggak sebenarnya kan, karena kan ada THR gitu. Tapi tetap aja dari sisi THR itu juga pengennya juga nggak kita langsung abisin semua sekaligus gitu kan. Tapi di sisi lain juga memang tetap harus ada kos-kos yang keluar ketika lebaran. Apalagi ngomongin mudik tuh ya, emang kosnya lumayan sih sebenarnya. Mudik berarti biayanya lebih tinggi daripada mungkin kalau pergi pulang kampung di hari-hari non Iya lebaran dong. ya. Iya, bisa 2 kali lipat ke tiketnya. Baru dicek kan, Sa? Baru dicek. Nah kalau aku Tapi kalian mutusin mudik berarti tahun ini. Mudik. Nah kalau aku mudik. masih 50-50 nih kak. Jadi kayak emang biasanya setiap tahun alhamdulillah selalu mudik. Cuma karena kayak baru beberapa bulan yang lalu kayak sekeluarga habis dari sana juga. Jadi kayak tahun ini kita lepas lebaran gak usah pulang deh. Tapi nggak tahu nih, kayaknya jadi pulang nih. Mamaku kayak kita pulang aja yuk gitu. Tapi menurutku emang kayak beda banget sih kak lebaran di Jakarta doang, yang kayak keluarga inti sama lebaran sama keluarga besar. Tapi kalau balik lagi ditanya boncos atau tidak boncos, ya sebenarnya dibilang boncos sih yang enggak juga, karena balik lagi ada THR. Apalagi udah sering nih dengerin podcast Cuap-Cuap Cuan kan. Udah follow juga Bisa lagi banget. Instagram Cuap-Cuap Cuan. Dia udah Promosinya tahu terakhir, nih. Sa, biasanya Soalnya infal terbaik Udah gitu. sering nonton podcast Cuap-Cuap Cuan juga di YouTube. Jadi udah tahu nih kalau udah dapet THR, kira-kira alokasi keuangan itu berapa persen sih yang kira-kira buat berarti THR lo nggak habis nggak ya? habis dong, karena oke, udah sering oke. denger podcast Cuap-Cuap Cuan. Jadi Betul jangan ya? lupa peres Kak. Langsung lagi Kak, banyak-banyak. Soalnya lumayan ini apa kalau menjawab gitu kan, kalau disebut misalnya THR nggak habis ya itu keren banget, karena hampir rata-rata THR-nya udah Tapi balik habis lagi kak, lewat. balik lagi boncos atau nggak boncos kan sebenarnya relatif ya. Kayak misalkan aku nih boleh curhat sedikit, misalkan aku pulang kampung ke Makassar, itu tuh kalau misalkan kayak lebaran gini, PP tuh bisa 4 juta Seorang? gitu loh, satu orang. Satu orang. Dan itu lumayan kan. Tapi sebenarnya kalau kayak gue dikali 2 ya kan, nah, suami istri. iya benar. Nah, Oh mungkin perbedaannya antara Bener, boncos bener. nggak boncos karena Sasa belum nikah. belum nikah bener bener. Mas. Tapi udah nikah kali ya. Di situ aja udah beda ya. Itu satu dari segi tiket mudiknya doang. Tapi kalau misalnya udah sampai sana sebenarnya nggak ada banyak pengeluaran lagi, karena satu memang tinggalnya di rumah keluarga yang dituakan, yaitu tanteku. Jadi nggak ada biaya hotel. Nggak ada biaya hotel, makanan juga semua udah ada kan. Oke. Terus yang kedua, di gue tuh kak nggak ada tradisi bagi-bagi THR ataupun dapet THR. nggak ada. sama sekali. Jadi Maksudnya dari dulu, yang dari dulu. nggak Nah, ada tapi nggak tahu ya bagi-bagi emang di amplop-amplop keluarga gue doang gitu. atau emang ya. kayak di Makassar tuh emang kayak gitu. Tapi kayak keluarga gue doang nih. Soalnya dari kecil tuh nggak ada yang kayak, meskipun gue masih kecil tuh kayak ngantri
dikasih pas salaman tuh dapat salam tempel tuh nggak ada. Jadi kayak kalau pas masuk sekolah tuh kayak lo dapat berapa, terus kayak nggak ada sih. Gitu nggak ada. Dan ini ternyata diwarisi sampai sekarang. Berarti lo juga nggak kasih keponakan lo nggak atau ada. ke sepupu Nah kecil itu dia gitu. mungkin yang bisa membedakan gue kan. Kalau misalkan one day misalkan gue nikah pun gue nggak ada kewajiban untuk ngasih. Ya mungkin kalau mau bagi-bagi boleh, tapi kan nggak ada kewajiban gitu sih Kak. Jadi mungkin itu yang mungkin bisa kasih gambaran. Kalau gue tuh paling kalau pas Lebaran alokasi terbesarnya tuh di tiket pesawat aja gitu. Oke. Kalau yang lain-lain misalnya ini Sasa dulu ya, kayak take over misalnya beli baju Lebaran atau kayak isi-isi rumah. Kalau isi rumah sih kayak misalnya kue-kue Nah kalau kue-kue tuh biasanya udah dapet ya kebetulan. Biasanya hampers alhamdulillah ya ada aja dapat aja. Atau misalkan mungkin kayak keluargaku ada yang bikin kue, nah itu biasanya malah justru aku dapat pulang ke Jakarta malah bawa gitu loh. Kayak jadi emang nggak ada kayak emang stok kue Lebaran gitu, karena kalau misalkan pun kita Lebaran di Jakarta pun itu nggak ada tradisi kayak orang-orang datang ke rumahku. Open house gitu nggak? Justru aku yang datang ke beberapa rumah keluargaku di Jakarta. Karena mungkin masih banyak yang dituakan dari mamamu atau kayak. Iya, itu pun kayak 1-2 doang Kak kalau di Jakarta. Kumpulnya di Makassar semua berarti. Iya, kumpulnya di Makassar. Jadi once kalau di Makassar itu kan kayak emang tempat yang aku tempatin itu kayak keluarga, rumah tanteku tuh keluarga yang dituakan. Jadi udah kita nginep di situ, orang-orang pun ya udah datang ke situ. Udah kita emang kayak bersilaturahmi, kumpul bersama tuh semua di rumah tanteku. Aktivitas Lebaran selain misal habis ngumpul itu kayak jalan-jalan atau misalnya kayak doing something gitu. Misalkan biasanya kan kalau dari Jakarta nih ada sponsornya Andi Shalini. Waduh. Gitu. Apalagi udah jadi anchor. Tiap hari di TV. Gak ada coy. Jawabnya banyak, saya jawabnya banyak ya. Gak ada sih ya, di keluargaku gak ada yang kayak ngeliat. Sebenarnya ngerti aja enggak sih kerjaan aku. lebih Tapi pasti aktivitas yang kayak jalan-jalan yuk ke sini atau gini, kalau misalkan kayak di pas pulang Lebaran itu biasanya kalau hari pertama itu kan aku biasanya bersilaturahmi ke rumah keluarga. Misalkan aku nginep di rumah tanteku dari papaku, nanti silaturahmi ke rumah tanteku yang dari mamaku. Oh, ngumpul semua di sana. Iya, jadi kayak safari makan. Jadi aku sebenarnya kayak lebih menanti makan makanannya dibanding THR-nya. Itu sih yang dikangenin tuh karena makan makanannya. Terus habis itu setelah misalkan selesai semua, udah selesai itu misalkan sampai siang, nah itu baru ziarah. Jadi hari H tuh biasa ziarah ke makam orang tuanya mamaku, kakek nenek aku gitu. Nanti biasanya Lebaran hari kedua baru pulang ke kayak ibaratnya kabupaten lagi. Namanya Bone, itu kampungnya papaku. Jadi kayak sekitar 4-5 jam lagi dari Makassar. Nah itu baru sekalian ziarah ke kakek neneknya papaku gitu. Tapi biasanya besoknya udah balik lagi ke Makassar, kayak gitu sih. Dan menghabiskan waktu cuti di Makassar baru nanti pulang ke Jakarta gitu. Iya, berarti ya. biasa sih hari ya. Kalau nggak hari ya, pas hari harus udah masuk, thanks to IP yang udah ngatur jadwal. Atau H-1 malam karena coy tiket mahalnya mahal coy. Nah apalagi kalau tahun ini alhamdulillah banget kan cukup panjang. Jadi cutinya pilihannya panjang, tuh bisa agak lama. Kalau tahun-tahun lalu tuh kayak aku literally pulangnya kayak 4 hari doang, terus kayak 5 hari karena mau nggak mau udah masuk, dan lebih tepatnya kita nggak ada orang ya, anchor sih bisa tuh dikit banget coy. Jadi banyak faktor X sebenarnya ya kenapa kita harus pulang cepat, bukan karena cuti bersama yang terbatas, tapi anchornya yang terbatas. X, Y, Z. Cuman ini ternyata gue kayak menemukan fakta baru gitu sih, karena gue pikir tradisi Lebaran yang karena gue suka kopi juga di keluarga gue adalah bagi-bagi amplop, bagi-bagi THR. Ternyata di keluarga Sasa nggak kayak gitu gitu. Iya. Kalau di keluarga lo gimana? Iya ampun, jadi dulu nih ya kalau misalnya, jadi gue tuh udah melewati fase yang kayak keluarga Sasa yang kelumpur keluarga besar gitu loh. Karena sekarang keluarga gue emang keluarga inti aja tuh udah mencar-mencar gitu. Jadi kumpul Lebaran untuk keluarga inti aja tuh agak susah sebenarnya gitu. Jadi udah lumayan baik nih ya untuk mudik ke rumah nenek, ketemu om rumah tante. Nenek lo di mana sih? Di Palembang. Oh di Palembang, oke. Jadi aku tuh kalau dulu
pas zaman kuliah tuh kayak mudik tuh 2 kali, ke rumah orang tua dulu di Lampung, baru habis itu ke rumah nenek di Palembang gitu. Boncos bukan main. Bener. Nah tapi dulu waktu kecil tapi kan Lampung Palembang sebenarnya bisa lewat jalur darat kan? Sekarang udah tol, udah tol kan? Tapi tetap aja itu dulu kan tuh lewat kos jalur ya, darat. bensin. Ya kan? Tapi kan kalau misalnya udah mudik ke Palembang, yang nge-handle cost-nya udah orang tua dong. Iya. Karena kan orang tua nih yang Iya. megang kendali untuk mudik ke sana gitu. Nah dulu emang pas kecil tuh selalu mudik ke Palembang gitu kan. Itu ya namanya masih kecil, nggak keluar kos sama sekali gitu kan. Paling dulu juga kalau masih kuliah kan juga sebenarnya masih dibantu sama orang tua kan. Cuman yang berasa itu pas udah kerja dan udah nikah. Oh oke. Itu baru berasa beda kerja tuh. dan berubah status ya. Berubah status gitu kan, nggak mungkin mau mudik misalnya ke rumah orang tua. Kalau ke rumah orang tua aku tuh nggak mungkin gitu mau minta duit doang bayarin tiket mudik, nggak mungkin gitu kan. Iya, Walaupun sebenarnya alhamdulillahnya banget nih ya, yang sekarang mudik ke Medan ke rumah mertua itu mertua kayaknya nggak tega ya sama anak-anaknya karena jauh. Dibayarin lah ya. Ditanggung, berkurang dong. Bener. Ya udah gitu kan. Tapi ya mertua kamu idaman semua yang dengar loh Sobat Cuan. Mertuanya amin. luar biasa. Amin. Dengarkan semua mertua-mertua di sana yuk. Contoh karena nggak tega gitu kan, karena tiket ke Medan aku mudiknya ke rumah mertua di Medan itu lumayan. Biasanya berapa? Sekarang pas mau mudik lebaran berapa? Biasanya itu PP paling nggak sekitar 2-3 juta gitu per 2-3 orang. juta? PP? Oke, sekarang? Nah, sekarang kali 2 ya sama Iya. suami kan artinya. 2-3 juta sekarang berarti itu kali kemarin 2 dia dapat sekitar 7, sekianan, 7,4, 7,5. Bisa keluar negeri kita. Ya, lumayan ya, bisa dapat tuh tiket Tadi ke Jepang. gue Dapat tuh tiket ke Jepang 7 juta ke Jepang makanya. Udah kok sama ya domestik ya. Nah gitu, jadi tiket alhamdulillah sih masih ditanggung. Cuma sebenarnya kayak kita nggak enak juga gitu kan. Jadi paling kita keluar kos-kos yang lain, misalnya kayak dinner keluarga gitu, sekali-sekali juga kan kita yang bayar gitu, sekali-sekali kita yang tanggung gitu. Tapi Karena keluarganya pengen cukup juga. besar nggak yang di Medan? Maksudnya kamu setelah menikah, berarti ini kan keluarga suami ya? Keluarga suami Cukup besar nggak sih? jadinya. Bukannya suami kan anak tunggal ya? Suami anak tunggal tapi ada kakak. Kalau Chinese itu hitungannya kandung sih ya, beda gitu. sama bapak tapi beda ibu. Oh, Nah, kalau di Chinese hitungnya keluarga Oke. kandung gitu. I see. Nah, uniknya kalau keluarga suami Ini menarik gue, banget nih ini. Iya. uniknya kalau keluarga suami inkulturasi. gue itu tuh kayak semua Perayaan. semua perayaan itu merayakan. Wah, Jadi gue tuh kayak multikultural harus banget ya. di setiap acara gitu. Mau Christmas keluar, Lebaran juga, karena ada keluarga Indonesia dari nyokapnya. Terus abis itu misalnya Chinese New Year juga Ngerayain itu keluar juga. lagi. Jadi udah terbagi rata gitu. Jadi kalau misalnya kayak keluarga Chinese, kita biasanya ngasih untuk keponakan tuh angpau gitu. Christmas juga yang rayain kita ngasih kadonya pas Christmas. Nah Lebaran itu THR kita fokusnya ngasih ke misalnya keluarga yang dari keluarga Indonesia kayak gitu. Jadi udah Menarik kebagi juga. rata nih. Tapi ada tradisi memberi ampau juga THR Ada di banget, Lebaran ada banget, nih ada banget. Itu membuat boncos nggak? Karena kan gue denger tuh banyak banget bahkan tweet-tweetan gitu ya, amplop bahkan anak kecil sekarang kalau cuma dikasih kayak 50.000 katanya gitu. Sebenarnya enggak terlalu sih, karena ada THR itu kan ya, maksudnya kita ketolong lah karena karyawan dapat THR juga gitu kan. Jadi udah gitu apalagi kalau misalnya kayak pulang ke rumah orang tua kan biasanya juga expense-nya masih ditanggung orang tua tuh, kayak beli-beli ketupat, beli-beli kue lebaran segala macam kan kita juga nggak keluar sama sekali gitu. Jadi ya udah cuman modal kucuk. Itu agak kurang ajar sih. Jadi cuma modal ngomongin ya sama kucuk-kucuk orang doang. freelancer gimana ya, karena nggak dapet THR itu Iya, mungkin menarik tuh buat dibahas. Nanti kita coba tanya ya sama freelancernya Suami gue Lebaran. gak dapet loh THR. Jadi aku doang yang dapat. Oh gitu, kenapa? Karena kan dia hitungnya kontrak kan gitu. Oh, Karena dia by I project, see. dia ngerjain project gitu. Oke, ini menarik ya, berarti THR dari satu pos gitu ya. Tapi kalian termasuk orang yang suka ini nggak sih, kayak suka ngurus-ngurus gitu, kayak gue aja ininya, misal aku yang beli ininya gitu, atau aku yang handle ininya, yang termasuk yang kayak gitu, atau termasuk yang ya udah gue enjoy aja, silakan lah kalian siap-siap, gue nikmatin aja gitu. Yang kedua sih aku bantu sih. Gue mending bantu-bantu yang nggak enak, kayak misalnya kayak mama mertua misalnya ada menu khusus Medan Lebaran. Bahkan ternyata menu Lebaran Medan sama menu Lebaran yang gue rasain waktu kecil tuh aja beda banget ternyata. Serius? Padahal maksudnya sama-sama culture-nya sama-sama Sumatera. Sumatera, gitu kan. iya. Cuman pernah ini kejadian unik ya. Pas pertama kali Lebaran sama suami waktu itu pas COVID, pas pandemi. Jadi kita nggak bisa mudik tuh waktu itu 2020 kan. Aku bikin lah ketupat nasi. Terus suamiku tuh kayak, kalau ketupat nasi kan bentuknya coklat gitu kan, terus gede-gede gitu. Terus suamiku kayak, ini ketupat apaan? Lah
ketupat nasi, ketupat lebaran. Terus kata dia kayak, enggak, ketupat tuh bukan nasi, ketupat itu ketan. Terus gue kayak nggak pernah mendengarkan ada ketupat ketan gitu loh. Jadi kayak tradisi lebaran aja, event kayak sama-sama Sumatera, sama-sama Melayu bahkan kan itu beda ternyata. Aku baru tahu ketupat ketan itu pas ketupat itu ketan untuk ala Medan tuh ketan iya, gitu dan ya. dia malah nggak tahu selama ini ada ketupat nasi namanya. Jadi kita kayak sama-sama nggak tahu. Oh iya, makanan kayak pesan ketupat sayur atau apa gimana dong? Ya ketupat sayur gitu kan. Tapi kalau buat lebaran gitu ya. Ini menarik nih kalau misalnya kalau makanan, kalau misalkan biasanya kan orang wajib tuh ketupat ya. Iya. Kalau gue namanya burasa. Jadi beras pakai tahu. apa sih dia kayak semacam ketupat juga, kayak tapi lontong yang iya kayak bentuknya kotak gitu, tapi dia tuh iya. kayak pakai santan deh kayaknya kalau nggak salah. Jadi gitu biasanya buat makan pakai coto gitu-gitu biasanya. Makanan Makassar juga enak banget lagi. Iya. Wah, titip kita Justin ngebahas boleh makanan jam sekarang banget gak nih? Tapi berarti ya memang dua hal yang berbeda ya, yang dilakukan oleh Sasa sama yang dilakukan sama Ipe setelah menikah. Nah, kalau kamu pas lebaran ini nanti tetap berkunjung ke rumah keluarga yang di Palembang? Nah, kalau keluarga inti mama papa kan tinggalnya di Lampung nih, Bandar Lampung. Terus keluarga besarnya itu di Palembang. Nah, biasa tuh susah banget kalau kita mau mudik lagi ke Palembang. Kayak so far dari aku nikah tuh belum sempat mudik lagi gitu, karena keluarga intiku aja tuh udah mencar gitu loh. Kayak aku sama adikku tinggal di Jakarta, kakakku tinggalnya udah nggak di Indonesia lagi gitu kan bahkan. Jadi kayak biasanya kalau kita mau ngumpul keluarga inti tuh cari waktu pas kakakku pulang. Jadi biar kayak sekalian gitu. Misalnya sih kalau dia karena dia tinggalnya di Abu Dhabi kan biasanya tuh libur panjangnya justru pas Idul Adha. Mereka tuh kalau libur Idul Fitri tuh malah liburnya pendek banget. Kayak kita kebalikan. Kalau kita kan Idul Adha tuh kayak ya udahlah gitu liburnya pendek gitu ya. Kalau di sana lebih panjang. Jadi akhirnya biasa pas Idul Fitri, pas Idul Adha atau misalnya pas lagi emang summer break gitu loh. Jadi memang keponakanku sekolahnya libur, jadi balik ke Jakarta. Dari balik ke Jakarta biasa baru kita pulang bareng-bareng ke Lampung kayak gitu. Jadi ini nggak ke Lampung nih berarti ya? Jadi nggak ke Lampung, karena lumayan ya. Udah ke Medan aja udah kayak. Tadi ke Medannya udah di handle mama mertua. Udah 5 hari sayang banget, cuman bentar. Nah, tapi kalau di sana berarti ya udah menghabiskan the whole time-nya ya di rumah atau jalan-jalan atau kemana biasanya? Di rumah, soalnya kayak keluarga mamaku tuh mama mertuaku tuh emang orangnya nggak terlalu sering jalan-jalan ya, senangnya di rumah aja gitu. Terus udah gitu juga kan banyak kayak kakak-kakaknya kita jarang ketemu gitu loh, kakak-kakaknya suamiku. Jadi mereka biasa datang ke rumah. Terus sepupunya suamiku juga datang ke rumah gitu. Jadi udah kita emang beneran kayak udah jadi base campnya itu rumah mertuaku itu. Berarti ini emang gadis-gadis rumahan yang luar biasa ya. Jadi pulang ya udah ngerumah, ngekeluarga, ketemu gitu ya. Tapi kalian pernah ngerasain ada pergeseran makna lebaran dari dulu ketika kecil terus kemudian beranjak SMA, kuliah, kerja, sekarang sudah ya mungkin udah lebih mature gitu ya. Ada nggak sih, apalagi kalau Ipe udah berubah status gitu ya, dari kecil, kuliah, kerja, menikah gitu ya, ada nggak sih ngerasa ada perbedaan atau perubahan makna lebaran yang mungkin jauh lebih beda nih? Kayaknya sekarang mungkin karena gue semakin tambah usia, gue jadi lebih tahu nih sebenarnya lebaran itu apa gitu ketimbang dulu. Kalau gue mau nanya ke Sasa misalnya dulu bagi-bagi ampau, dia nggak bagi-bagi ampau gitu ya. Kalau mungkin aku bisa jawab, semakin kesini aku bukan ngerti sih, kayak lebih melihat, apalagi karena ada pandemi. Kalau misalkan lebaran tuh bener-bener maknanya tuh kebersamaan sih Kak. Karena aku ngerasa banget kayak beda banget lebaran kalau cuma di Jakarta misalnya sama keluarga inti. Itu vibes-nya beda banget gitu loh Kak. Ya udah paling kita habis sholat Id, pulang, tidur atau nonton apa. Tapi itu beda kalau misalkan dulu waktu kecil itu tuh kayak, kalau waktu kecil kan kayak males banget kayak ngumpul-ngumpul keluarga, ramean apa sih, paling cuma makan-makan doang, habis itu kayak ya udah salim-salim gitu kan. Tapi kayak sebenarnya itu tuh suatu hal yang sangat berarti gitu loh, karena ternyata kalau misalkan lebaran di sana meskipun emang kayak rame, riweh, ribet, tapi kalau kita kumpul-kumpul sama orang tuh kayak beda aja gitu loh, vibes-nya, riwehnya beda gitu. Meskipun kita ngerasa kayak aduh malas banget salim-salim, tapi tetap aja tuh hal yang beda sih menurutku. Berarti dari ketika lo mulai beranjak dewasa lo mulai ngerasain itu baru memahami kayak oh ternyata emang lebaran tuh silaturahmi tuh gini ya. Kayak maksudnya itu bukan cuma kayak kita saling maaf-maafan, bukan cuma kayak saling ketemuan, kayak ngobrol doang, tapi bener-bener yang kayak
silaturahmi dan memaknai kebersamaan sama keluarga tuh ada banget loh, kayak sejauh mana kita pergi balik lagi ke keluarga gitu loh. Iya, apalagi kena COVID kemarin ya, jadi ada kepending berapa tahun gitu ya nggak bisa ketemu, akhirnya bener-bener ngerasain gitu. Kalau lo ada perubahan gak sih? Esensinya sama sih Kak, sama kayak tadi Sasa bilang juga gitu. Esensinya adalah kebersamaan, kumpul keluarga gitu loh. Apalagi aku dimulai dari kecil, mama papaku perantau sendiri gitu. Di saat semua kakak adiknya juga kebanyakan mayoritas juga tinggalnya di Palembang. Jadi emang dari kecil udah tahu gitu loh, kayak lebaran ini adalah waktunya kumpul keluarga. Kita beneran, apalagi aku artinya kan pas kecil kesempatanku untuk kenal sama sepupu-sepupuku yang lain kan kecil kan gitu loh, cuma bisa pas di lebaran doang gitu. Tapi surprisingly walaupun kita jarang ketemu cuma kayak setahun sekali, itu pun juga waktu kecil, sampai gede juga ternyata sekarang juga kalau ketemu tuh beneran bisa kangen gitu loh sama tante, sama om gitu-gitu, kumpul keluarga bisa kangen gitu. Nah seiring dengan semakin gede, terus keluargaku sendiri juga keluarga inti juga mencar-mencar gitu. Jadi esensinya tetap sama gitu. Esensinya adalah kita kumpul keluarga, menghabiskan waktu sama keluarga, rebonding lagi setelah mencar-mencar, jalanin kehidupan masing-masing gitu. Oke, iya ya. Mudah-mudahan sih semua Sobat Cuan yang juga dengerin kita juga ngerasain bahwa momennya bukan cuman kayak ngumpul flexing ya, kalau soalnya beberapa ada yang flexing kan, atau sibuk main HP sendiri gitu sibuk loh. main handphone sendiri ya kan, kurang libur kok lo sibuk sendiri gitu ya. Nah ini bisa juga dirasain di momen sekarang gitu kan, karena juga boleh mudik ya. Pas bagian THR tuh kayak gimana? Nah ini sebenarnya untuk supaya kasih influence juga ke Sobat Cuan, pengen tahu sebenarnya anchor-anchor CNBC itu ngebaginya gimana sih gitu ya, untuk THR, karena sebagian besar Sobat Cuan ngerasa bahwa ya THR ya untuk HR, untuk hari raya, after hari raya ya udah orang THR kok gitu. Nah tapi kan kita selalu ngasih tahu bahwa THR sebenarnya bisa loh dikasih atau dimasukin ke pos-pos yang emergency. Misalnya kamu punya utang, kamu bisa masukin untuk cicil hutangnya supaya bunganya lebih kecil gitu ya, supaya cicilannya lebih kecil. Nah tapi kalau ala Anchor nih kayak gimana? Siapa dulu? Sweet. Sweet dua. Ya sweet ini lagi Cina udah beda. Udah beda budaya. Berarti lo dulu. Gue dulu ya. Postingannya kalau THR itu kan sebenarnya 1 kali gaji kita kan sebenarnya. Jadi aku sih pengennya maksimal banget, yang pasti adalah nggak sampai 50% gitu loh. Kepake untuk lebaran. Gitu. Karena sebenarnya juga perhitungannya, kalau aku pribadi sih harusnya nggak terlalu besar ya, karena sekali lagi tadi kos-kos yang besar juga sebenarnya kan udah ditanggung, udah dibantu lah istilahnya. Walaupun nggak tahu nih ya sampai kapan, bisa jadi tahun depan tiba-tiba berubah. Nah terus artinya kos-kos lebih kayak ke kasih THR atau misalnya jajan-jajan, atau misalnya sekali-sekali kita kayak pesan pesen atau apa gitu-gitu sih sebenarnya. Jadi at least sebenarnya nggak nyampe 30% dari THR juga bisa sih sebenarnya ya. Sebenarnya ya 30%, nggak nyampe 30% ya 50% mungkin kalau ditargetin maksimal maksimal banget gitu kalau BM ini itu. Untuk kebutuhan di masa hari raya itu gitu ya. Berarti masih ada save 50% nih IP nggak kepake THR-nya. Kalau Sasa? Kalau aku sih kemungkinan 40-50% dibatasin deh buat lebaran ini. Selain buat tiket tuh kan kadang kayak pengen jalan-jalan juga di sana. Tapi gitu. tiket lo handle sendiri Sa, karena kan masih sama keluarga. Kalau misalkan sekarang nih karena udah kerja udah sendiri, kalau dulu mah dibayarin gitu loh. Kalau sekarang udah bayar sendiri gitu. Jadi emang itu mungkin cost yang aku pikirin itu tiket. Terus abis itu kalau di sana mungkin kalau mau jalan-jalan atau kayak tahun lalu misalkan gue ke Toraja gitu-gitu kan, itu kita bagi-bagi tuh, kayak misalkan aku penginapan atau apa segala, adik aku apa, terus misalkan kayak papaku apa, itu kita bagi-bagi. Nah itu paling ya maksimal 40-50%, ya sisanya sih diada-adain. Tapi enak banget Sasa tuh masih bisa jalan-jalan. Aku tuh pengen banget dulu jalan-jalan kan, kayak nikah sama orang Medan, pikirannya kayak pokoknya aku pengen ke Danau Toba gitu kan. Sama 3 tahun nikah ya ampun kagak pernah deh jalan-jalan. Tapi itu juga gue ke Toraja selama gue di Makassar, gue baru pertama kali ke Toraja jarang banget gitu loh. Jadi kayak kapan lagi gitu. Ya makanya tapi mungkin disempetin bisa kali Pe, atau karena pas lagi lebaran mungkin lebih padat. Tapi atau suamiku tuh bukan orang yang demen traveling gitu, apalagi musim lebaran kan kayak lagi rame banget orang, dia pasti kayak family man aja. Mager, takut macet, Margarita. Oke. Ini menarik ya. Tapi emang dunia pernikahan tidak seindah yang aku sampai kayak gini ke suamiku, aku gitu ya? Bodong. Tadi bahas pengen jajan-jajan. Aku pengen jalan-jalan investasi bodong
bodong deh nikah sama apakah kamu. dunia Kamu sampai bercandaannya kayak gitu. Ipe bilangnya sampai aku pengen jalan-jalan tapi investasi bodong nikah sama kamu, aku nggak jalan. Iya nggak jalan-jalan. Kan kayak rumahnya di Medan nih, gue ke Danau Toba aja tuh nggak pernah gitu. Tapi lu bohong ya nggak ke Medan ya gitu loh. Karena kalau nggak ada Fotonya nggak ada. Orang tuh ke Medan inget sih Danau Toba ya. Paling kalau gue keluar ya, kalau nggak makan pijet. Tapi sebenarnya deket nggak kalau dari tempat rumah Dede Sekitar 4 ke jam sih. Oh, seperempat. Ini bisa lah sebenarnya sih. Tapi kayak lewat jalan-jalan yang gunung-gunung gitu loh. PPP Kayak ke supir Medan. Medan. Tapi emang bentar banget sih. Iya. Ya udah mungkin Ya udah, tahun mungkin tahun ini bisa sempet-sempet. Gak akan. Mungkin lagi di Gue udah yakin surprise banget gitu. pasti suami gue gak akan mau Kak. Mungkin karena memang udah lama gak ketemu ya. Jadi memang kangen-kangenan sama keluarga tuh gitu. Ngabisin waktu di rumah gitu kan. Sisanya dikemanain? Nah, sisanya dikemanain? Oh, oke, ini kayak mau mengukur bahwa anchor CNBC tuh sisanya ditaruh di tabungan aja atau udah ada pos investasi. Artinya adalah ketika dapat THR, ya separuhnya bisa dipakai buat hari raya, separuhnya lagi ternyata inget kok buat investasi atau di pos mana sih yang biasa ditaruh. Kalau aku kayak kan misalkan tadi 50% pokoknya buat lebaran, buat lele. Kalau sisanya apa sih lele itu? Sisanya kayak 50%-nya paling misalnya dibagi 3 kategori. Misalkan buat tabungan, terus taruh di investasi buat di kayak saldo buat investasi saham, sama satunya lagi buat paling kalau mau buat entertainment diri sendiri gitu loh, ya kan? Pasti kan pengen buat mau beli beli barang-barang apa atau misalnya mau gitu, pergi ya. ngumpul-ngumpul, itu kan juga butuh duit kan. Kalau nah jangan sedih Shay, habis lebaran adanya halal bihalal. Gue lebih kepikiran duit buat di situ karena akan banyak perkumpulan lain. Jangan lupakan halal bihalal. Halal bihalal anchor. Satu THR Kak. Aku ngasih THR sih ke orang tua. Oh, oke. Udah Jadi masuk ke dalam budget yang itu. Yang 50%, tapi berarti sisanya ditaruh kemana biasanya? Sisanya karena 2 tahun pertama pas udah nikah, aku sambil bangun rumah kan. Jadi dulu tuh kemarin alokasinya buat bangun rumah sebenarnya sisa THR-nya. Nah, tahun ini karena alhamdulillah udah selesai rumahnya, jadi ya udah paling ditabung sih. Ditabung ya. Buat jalan-jalan diversifikasikan. Buat jalan-jalan Medan. Buat ke Danau Toba. Ya kita doakan bersama semoga Ipe bisa ke Danau Toba. Bisa ke Danau Toba lebaran ini ya. Tolong suaminya Ipe dengarkan. Tolong suaminya Ipe. Atau yang tempatnya di namanya Kolom Dede. Saputra apa sih? Tangkahan. Aduh, padahal banyak Di banget Kolom tempat-tempat Saputra. bagus banget sebenarnya ya di Sumatera. Kita nggak bahas nugget ya kan, lebih ngebahas Tangkahan ya kan. Tapi yang jelas gimana pun cara Sobat Cuan menjalankan tradisi Lebaran ini menarik banget karena ternyata 2 teman aku di sini ada Sasa dan juga ada Syarifah beda banget tradisinya. Yang aku pikir common yang biasa dilakukan ternyata beda gitu ya. Dan apa yang memang dijalankan juga beda. Nah, buat aku sebenarnya juga termasuk PR nih cara pengelolaan THR karena aku tidak merayakan tapi aku dapat THR-nya di Lebaran ya kan? Jadi harus putar otak banget, nggak boleh taruh di sembarang tempat. Dan mungkin Sobat Cuan juga ngerasain hal sama ya, kerja di satu kantor yang THR-nya dibagikan pas Lebaran, tapi kamunya mungkin merayakannya nanti nih pas mungkin bisa alokasi ke kita kan. Terus saya bisa titip dulu ya. Titip dulu. Pakai bunga nggak nih? Kalau bingung bisa alokasi ke kita. Ketitip dulu supaya nggak ngerasa duitnya banyak gitu kan. Jadi kayak titip dulu ya. Oke, kesannya banyak banget ya duit gue ya. Amin. Saya juga banyak amin. Pokoknya gitu ya Sobat Cuan ya. Ini menghibur Sobat Cuan sembari menjalankan ibadah puasa di sisa-sisa terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri. Yang mau mudik, semangat mudiknya. Hati-hati, jangan lupa cek kendaraan dengan maksimal ya. Thank you banget once again Sasa dan juga Iva sudah sharing pengalaman Idul Fitrinya dan pengalaman mengelola THR keuangan ala Anchor CNBC Indonesia. Mudah-mudahan bisa jadi best influence juga buat teman-teman yang denger ya. Iya. Thank you Kak Maria. Makasih. Terima kasih dan jangan lupa selama bulan Ramadan ini cuap-cuap Ramadan selalu hadir untuk Sobat Cuan di 3 platform sekaligus. Kita ada di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify dan Anchor. Kita juga ada di CNBC Indonesia TV dan juga ada di YouTube channel kita di Cuap-cuap Cuan. Di like, di share dan juga di komen. Thank you banget. Sehat-sehat untuk semua. Kita bertiga pamit. Bye-bye. Dadah. Sampai jumpa di cuap-cuap Ramadan berikutnya.